Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat pemrograman atau coding untuk sistem pada LED ya. Seperti pada contoh berikut ini adalah bagaimana pemrograman yang bisa kita lakukan pada tampilan sebuah LED ya. Nah, di sini kita menggunakan beberapa komponen seperti LCD ya. Di sini ada prosesnya, yaitu proses yang saya input di sini adalah informasi ya. Selamat mempelajari fisika komputasi ya. Nah, ini yang saya input komputasi fisika. Nah, bagaimana cara untuk mengcoding, bagaimana cara untuk merangkai ya. Mari kita pelajari bersama-sama untuk membuat coding ini. Oke, selamat belajar. Oke, langkah pertama tentunya hal yang kita lakukan adalah menyiapkan Arduino dulu ya. Kita menggunakan Arduino R3. Kita drag ke samping. Oke, Arduino sudah kita geser, kemudian kita membutuhkan breadboard ya. Breadboard dulu. Breadboard ini kita pakai. Setelah itu kita membutuhkan LCD-nya ya. Kita membutuhkan LCD. Kita cari di sini LCD. Nah, ini kita dapat LCD-nya. Kita bisa taruh di sini. Kita cari posisi yang pas. Oke, ini jadi di sini ya, supaya nggak terlalu banyak memakan tempat. Nah, oke, komponennya sudah kita punya semua. Nah, sekarang kita pelajari fungsi dari masing-masing device di sini ya. Pertama kita lihat sini aja ground di LCD, kemudian ada VCC, ada V0. V0 untuk mengatur kecerahan dari LCD ini sendiri, kemudian ada RW, read and write, RS itu register selected, kemudian ada E, ini nanti akan terhubung ke Arduino semua komponen ini, kemudian ada LED ya. Oke, yang pertama kita coba kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan dulu. Ya, ini kita hubungkan kutub 5 voltnya. Kita hubungkan. Ini kita jadikan ini sebagai apinya. Oke, terhubung. Ini kita beri tanda warna merah ya, karena dia sebagai api. Untuk titik positifnya, kemudian di sini ada ground. Nah, kita geser ke sini groundnya. Kita buat yang rapi ya. Terus begini, nah, oke, terhubung. Nah, ini kita ganti warnanya menjadi black. Oke, jadi dalam breadboard ini sudah jelas ya, di sini bagian yang terhubung terkoneksi, artinya kita meletakkan di setiap titik ini menunjukkan bahwa arusnya terhubung. Ini arusnya terhubung, arusnya terhubung. Kalau yang bagian dalam sini berarti arus terhubungnya adalah yang bagian vertikal, yang bagian pinggir, bagian horizontal. Kemudian setelah ini terhubung, maka kita lihat di LCD-nya. Nah, di LCD ini ada tulisan grounded ya, GND. Maka ground ini kita hubungkan ke ground. Nah, ini kita hubungkan ke ground. Ini ya. Oke.
Ini kita hubungkan ke ground. Terus yang VCC ini kita hubungkan ke kutub merahnya, ke kutub positifnya. Nah, oke. Untuk V0 nanti kita kelola dengan menggunakan komponen tambahan ya. Kita menggunakan potensiometer. Kemudian ada RS dan ada juga RW ya. Ada RS dan juga ada RW. Nah, RS dan RW ini kita inputkan ke pin, bukan pin ya. RW ini ke ground. Pembacaannya ke kutub negatif. Kemudian RS ini kita hubungkan ke pin. Kita ambil pin ya, pin 12. Kita ganti green misalkan. Kemudian E ini kita hubungkan juga ke pin. Akan kita pilih, ini bisa pin berapa saja ya. Pin yang 11. Oke, nah kita beri warna yang berbeda. Turquoise misalkan. Nah, dah. Setelah itu baru kita lihat pin digital dari LED-nya ya. Kita bisa menggunakan pin yang bernomor 4567 ya, yang kita akan pakai. Maka ini kita hubungkan sesuai dengan pinnya saja. Ini sebenarnya di nomor pin mana saja bisa, tapi supaya lebih mudah kalian mempelajarinya, kita urutkan saja dari pin yang keempat. Nah, ini ya. Yang pin keempat kita kasih warna orange ya misalkan. Kemudian 5 kita hubungkan ke pin 5. Oke, kita rapikan dulu. Kemudian pin 6 kita hubungkan juga ke 6. Oke. Terus pin yang ke-7 kita hubungkan yang ke-7. Nah, ini kita hubungkan ke 7. Nah, kita tarik ke sini. Kita rapikan. Oke. Jadi masing-masing sudah memiliki koneksi dari Arduino ke LCD. Kemudian kita masih punya yaitu LED ya, LED. Nah, LED ini kita hubungkan LED katoda dan LED anoda. Jadi yang katoda ini kita hubungkan ke yang kutub negatif. Oke, berarti ini kita beri warna black. Kemudian di sini ada LED anoda berarti ke kutub positif. Nah, tapi ini perlu kita berikan resistor ya. Resistor. Nah, ini kita ambil dulu resistornya. Nah, ini boleh kita pasang begini. Jadi kan yang bagian 2 ini adalah kutub positif. Nah, nilainya kita kecilkan saja. 220 misalkan. Ohm saja ya, bukan kilo ohm. Kita ganti satuannya ohm. Nah, setelah itu kita hubungkan kabel dari LCD ke breadboardnya. Ini berarti warnanya adalah warna merah. Jadi ini adalah arus yang masuk ke LCD. Baik, langkah selanjutnya kita mengambil ini apa ini? Dapat klik tadi ya. Nah, langkah selanjutnya ya. Baik, langkah selanjutnya kita mengambil potensiometer ya. Potensiometer.
Ini akan kita gunakan untuk mengatur kecerahan pada layar LCD. Oke. Nah, ini ada terminal 1, ada terminal 2. Terminal 1 kita hubungkan ke kutub positif ya, wiring positif. Ini kita geser sedikit ya. Kemudian terminal satunya kita hubungkan ke negatif. Kita beri warna hitam. Kemudian nah ini terminal yang satunya ini kita hubungkan ke V0. Ini yang saya bilang tadi untuk mengatur kecerahan ya, pada pink misalkan ya. Oke, ini kelihatannya kurang rapi ya. Ini gimana caranya? Ini kita naikkan begini saja boleh. Terus ini kita berikan tanda penghubung ke sini. Ya, ini kita geser. Kita naikkan sedikit. Nah, ini dari sini baru nanti dari sini ke sini. Nah, oke, gitu ya. Jadi semuanya sudah terhubung. Wiringnya, rangkaiannya sudah siap. Nah, sekarang kalau kita masuk ke codingnya. Nah, langkah pengkodingannya ini kita buka dulu coding, kemudian teks ya seperti biasa, continue. Nah, ini kita delete semua ya, kita delete dulu. Nah, kemudian langkah pertama yaitu kalian harus mengunduh dulu library-nya ya, library untuk LCD. Nah, ini LCD ini kita harus include dulu. Nah, oke, baru kemudian kita define ya, kita definisikan dulu. Define. Kita lihat di sini ya, define yang kita gunakan adalah define RS ya. Dimana RS ini kita hubungkan tadi ke pin 12 ya. RS ke pin 12, maka kita tulis RS 12 ya, 12. Kemudian kita define lagi berikutnya. Ini kita copy aja biar cepat. Nah, ini define RS12, kemudian ada E ya, E itu di 11, kemudian ada apalagi yang masuk ke pin nih D4 ya, D4 ini ke pin 4, D5 ke pin 5, D4 ke 4, kemudian D5 5, kemudian D6 ke 6, kemudian D7 ke 7 gitu ya. Kelebihan 1, ini kita buang saja. Oke, ini udah kita pastikan library-nya sudah masuk, kemudian define-nya sudah. Kemudian nah ini kita input coding untuk LCD-nya ya. Jadi di sini kita tulis liquid ya. Liquid crystal LCD. Ini programnya. Untuk apa? Untuk RS, kemudian untuk E, kemudian untuk D4, kemudian D5, kemudian D6, kemudian D7. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Liquid kristalnya. Kemudian setelah itu, ini kita tutup dulu lah, tidak mengganggu. Setelah itu kita masuk ke void setup-nya. Void setup. Buka kurung, tutup kurung, kurawal, enter. Void setup yang pertama itu adalah
kita cek LCD beginnya ya, LCD begin. Nah, ini ukurannya adalah 16,2 ya, 2. Oke, 16,2 ini maksudnya apa? 16,2 ini artinya menunjukkan bahwa LCD ini memiliki 16 karakter. Jadi 16 karakter itu kalau kita input huruf berarti ada 16 huruf, 16 huruf yang terdiri dari dua baris. Jadi ada 16, baris pertama, baris kedua ada 16. Gitu ya maksudnya untuk tampilan LCD beginnya 16,2. Kalau dia misalkan kalian nemukan itu ya, codingnya 16,1, berarti dia hanya untuk satu baris. Ya, jadi karakternya ada 16, tapi barisnya hanya satu. Atau mungkin lebih panjang misalkan, bukan 16, mungkin 32 gitu ya, 32,4 gitu. Berarti dia dalam satu baris itu ada 32 karakter, kemudian terdiri dari 4 baris. Artinya tulisannya lebih banyak dan jelas LCD-nya lebih lebar. Kemudian kita tutup fungsi void setupnya sudah selesai. Kurawal, kemudian kita mulai dengan void loop. Ya. Oke, kita awali dengan kurawal lagi sebagai programnya. Baru kemudian kita variabelkan i ya, integer i. Kita tutup titik koma. Kemudian kita set kursornya LCD dot set kursor ya, C-nya besar. C besar itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ini ada spasinya ya. Tapi spasi di sini tidak digunakan sehingga dia diberi tanda huruf besar. Set kursor 0,0. Enggak perlu spasi ya. Nah, 0,0 ini maksudnya apa? 0,0 ini kalau kita belajar koordinat ya. Jadi ada koordinat ya. Koordinat itu 0,0. Nah, kalau dia 0,0 maka dia bermulanya dari sini, dari ujung sini, 0,0. Artinya tampilnya di sini. Maka set kursornya adalah di bagian 0,0. Kalau dia kita beri angka, maka posisinya nggak dari berhenti dan keluarnya nggak dari pinggir gitu. Tapi bisa jadi di tengah. Nah, nanti bisa kalian ubah-ubah. Artinya LCD set kursor itu menyeting koordinat ya. Koordinat tampilan LCD-nya itu mau muncul dari bagian mana gitu. Tengah, pinggir, atau ya tengah, pinggir kanan, atau pinggir kiri. Kemudian, nah ini kita set untuk tulisan yang tampak ya. LCD dot print. Nah, oke, nah kita tulis misalkan apa? Kita tulis di sini komputasi gitu ya, hurufnya besar semua, komputasi fisika. Kita berikan tanda petik, tutup kurung, jangan lupa akhiri dengan titik koma. Nah, kemudian, nah di sini kita bisa membuat coding untuk tulisan yang berjalan ya. Kalau nggak mau buat seperti itu, kita tutup dengan tutup LCD dot clear. Nah ini berarti sudah selesai gitu. Kalau hanya begini saja gitu. Kita cek dulu tapi nanti ya. Ini kita kasih delay. Oh ini delaynya bukan di sini ya. Delaynya harusnya di setelah ini. Setelah dia muncul baru kita kasih delay 100. Oke, sudah muncul seperti itu, baru kemudian kita tutup ya. Kita akhiri coding kita dengan kurawal. Nah, kita cek dulu, benar nggak ini kodenya? Ini ada void loop before. Oh ini ada yang titik. Oh clearnya belum dikasih titik koma. Kita beri titik koma. Oke jadi
ini sudah nggak ada masalah ya. Di sini sudah nggak ada masalah. Kita coba cek apa namanya di sini. Nah, fungsinya apakah sudah berjalan semua? Kita lihat di sini ada potensinya, kita geser dulu. Nah, ya, tuh komputasi fisika. Jadi sudah bisa muncul tulisannya ya. Nah, ini mengatur kecerahannya. Jadi LCD itu tetap perlu potensio ya. Jadi kalau nggak ada potensio dia nggak akan teratur berapa tingkat kecerahannya. Nah, maka muncul tuh tulisan komputasi fisika. Nah, sekarang pertanyaannya, codingnya gimana nih untuk membuat supaya tulisannya itu menjadi bergerak gitu ya, bergerak atau berjalan. Nah, untuk membuat tulisannya menjadi bergerak, maka kita perlu namanya bahasa pemrograman untuk bahasa C Arduino ya. Nah, nanti kalian bisa cari di internet bahasa C itu seperti apa pemrogramannya. Nah, kita masuk lagi ke kode, kita stop dulu simulasinya. Nah, maka LCD clear ini dasar pemrograman untuk LCD ya, artinya belum ada tambahan-tambahan itu. Nah, ketika kita mau mengcoding lanjut gitu ya, maka kita buang dulu ini delay-nya. Delay-nya kita buang, LCD clear-nya kita hilangkan. Nah, maka tampilannya menjadi LCD print komputasi fisika dulu kan. Nah, setelah itu baru kita masukkan logikanya. For ya, kemudian buka kurung I sama dengan 0 titik koma I kurang dari 16 titik koma ya. Kemudian I plus ini tutup kurung untuk for-nya, enter, kita buka dengan kurawal ya, kurawalnya lcd dot scroll display left or right ya, jadi ini bergerak dari kiri atau kanan. Left, buka tutup kurung, kemudian kita akhiri dengan titik koma, kita enter delay-nya berapa, misalkan delay-nya 500, tutup kurung, akhiri dengan titik koma. Nah, berarti kurawalnya ada 2 kali ya. Nah, kurawal pertama untuk nutup yang ini, kurawal kedua untuk nutup yang kurawal dari void loop tadi. Oke, kita coba cek coding kita sudah benar atau belum. Klik start simulation. Oke ya, jadi sudah benar tuh. Nah, jadi di sini dia bergerak ya, tulisannya menjadi bergerak. Kita coba cek. Nah, jedanya kan 500 ya. Kalau mau dibuat lebih cepat, berarti delay-nya kita ganti ya. Kita ganti delay-nya menjadi misalkan 100 gitu. Jadi lebih cepat, proses bergeraknya lebih cepat daripada yang 500 tadi. Atau kita mau ganti tulisannya, misalkan tulisannya di sini kita ganti pendidikan fisika. Apakah ini huruf besar? Tidak harus ya. Pendidikan fisika. Start simulation. Nah, biasanya juga boleh huruf kecil, nggak masalah. Stop. Nah, kita coba ganti lagi. Selamat dan sukses mahasiswa semester 3 mahasiswa pendidikan fisika gitu aja ya. Pendidikan fisika. Nah, kita coba start. Nah, dia tumpuk ya, jadi banyak gitu ya, karena karakternya kebanyakan. Tuh.
edit lagi. Ini kita buat lebih cepat ya, 10 coba ya. Munculnya 2 kali nanti dia kan. Start simulation. Aku baca ya. Jadi terlalu cepat, paling enggak 100. Nah, itu adalah cara untuk pemrograman pada rangkaian LCD ya. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.